Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita bukakan dulu Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ya, jadi di sini Tuhan Yesus sudah katakan bahwa aku akan meminta kepada Bapa dan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kita itu menyembah Allah yang kasih itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, Bapa menjadi tujuan kita, Yesus menjadi jalannya, dan Roh Kudus yang menuntun kita untuk menjadi lebih baik lagi. Puji Tuhan, segala sesuatu yang disampaikan ini, makanya tidak ada lagi setelah Tuhan Yesus datang, mengabarkan kasih-Nya, mengajarkan kasih-Nya, tidak ada lagi yang namanya banjir seperti Nuh. Ya, jadi ketika semua digenapi dalam perjanjian baru, ya Tuhan Yesus telah datang, semua tidak ada lagi, tinggal menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali lagi. Tidak ada lagi banjir, tidak ada lagi yang namanya hal-hal seperti yang dilakukan pada zaman Nuh. Ya, mungkin itu dulu pembukaan tentang moral Allah yang kasih. Jadi kasih Allah dalam kekristenan itu dengan moralnya adalah mengajarkan kasih. Ya, saya kira demikian. Ini yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan mendengar apa yang disampaikan oleh Calvin selanjutnya tentang moral dari Tuhan Islam seperti apa. Ya, saya kira demikian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah, para pecinta dan garis terdepan Triun Slayer Comment Center, berjumpa kembali dengan Koras Kris di sini, tukang bubukin taritung panghujat laknatullah alaihim. Dan sebagaimana yang bisa kita lihat, berjumpa kembali dengan Robert. Robert sepertinya sudah sembuh dari traumanya melawan Kores, sehingga baru ngajak lagi dialog sekarang gitu, Ikhwan gitu. Dan gue melihat Robert udah sembuh dari traumanya karena dia udah berani framing gitu. Kores takut ketemu Robert katanya. Aduh, takut ya. Gue ini mengasihimu Bet gitu. Kemarin gue posisinya lagi bareng-bareng sama ya adalah gue lagi di Polda gitu loh. Nggak enak kalau misalnya gue layanin lu pas lagi di Polda kan gitu. Nah maka dari itu waktunya baru bisa sekarang. Kita dialog sekarang mengenai ajaran moral dari Tuhan semesta alam gitu. Nanti Kristen menjelaskan Kristen, Islam menjelaskan Islam, atau mengenai moral lah yang diajarkan. Daerah situlah. Sekarang kita masuk mengenai Islam, Ikhwan. Sekarang kita masuk mengenai Islam. Moralitas yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditegaskan dulu di surah pertama dalam kitab suci Al-Qur'an gitu. Yang dimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu. Itu dikunci dulu gitu. Jadi sebelum Allah menjelaskan segala hukumnya, larangan, kisah-kisah yang harus diambil oleh manusia semesta alam di sini di bumi, maka Allah menetapkan dulu, memberitahukan dulu, disclaimer dulu bahwa Tuhan yang memberikan firman ini kepada nabi terakhir, nabi penutup, itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di surah Al-Fatihah ayat pertama. Lalu bagaimana sih Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ini menciptakan dan juga mengatur serta memelihara kehidupan yang ada di dunia? Oh, indah sekali, Bre. Indah sekali. Perhatikan. Kita langsung saja karena dunia gua ini adalah dunia dalam membubuki tritung yang menghujat Islam. Perhatikan firman Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ini untuk kita muslim yang bergerak di bidang ini. Ali Imran ayat 111. Di sini dikatakan apa? Mereka tidak akan membahayakan kamu kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Dan jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang. Selanjutnya mereka tidak mendapatkan pertolongan. Allahu Akbar, firman Allah terbukti. Inilah bentuk kasihnya Allah kepada kami kaum muslimin yang berjuang di jalan Allah. Sudah ditetapkan, Bre. Sudah dibuatkan. Ini, para penghujat ini, Ikhwan, gak akan membahayakan gua. Dia nggak akan membahayakan gua, kecuali apa? Gangguan-gangguan kecil saja. Ya, chat-chat, DM itu biasa. Ini bukti pengasihnya Allah kepada gua. Jadi kenapa gua harus takut ketika Tuhan gua sudah menetapkan para penghujat itu hanyalah gangguan kecil, tidak berbahaya sama sekali. Dan selamat datang di kebenaran. Lalu kita lihat ini, si penghujat-penghujat ini dibilang gangguan kecil. Lalu gangguan kecil itu seperti apa? Kayak gitu ya. Ya seperti DM, seperti chat-chat yang masuk ke gua, ancaman-ancaman, apalah itu, nggak penting sekali. Dan itu nggak menakutkan, nggak membahayakan. Terus apa hubungannya dengan pengasihnya, Kores? Ya itulah kasihnya, menenangkan kami ketika kami sedang berjuang, membela iman kami yang kami cintai. Nggak ada sakit-sakitnya, segala sesuatu yang mereka lakukan itu. Itulah sesuai dengan prinsip gua.
Selama nggak nyenggol barang, fisik dan uang gua, bukan gangguan. Nggak ada bahayanya sama sekali. Dan lihat betapa penyayangnya Allah kepada orang-orang kafir yang memfitnah dia. Perhatikan di sini. Ini di Musnad Ahmad 18807, ikhwan. Perhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang lebih sabar atas suatu hinaan daripada Allah Azza wa Jalla. Dia dipersekutukan dan dituduh apa? Punya anak. Namun dengan kesemuanya, maksudnya tuduhan dan persekutuannya manusia itu, dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap memberikan kecukupan, menolak bala dari mereka, dan memberikan rizki kepada mereka. Jadi orang kafir mau bilang Tuhan punya anak, tetap Allah kasih rizki kepada mereka. Padahal fitnah loh. Padahal dia fitnah, tapi tetap Allah kasih rizki. Jadi terbukti bahwa Tuhan kamilah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itulah Islam, Abre. Thank you. Oke ya, tadi kita udah mendengar penyampaiannya bahwa dia mengatakan bahwa Allah di dalam keislaman itu ya, dia juga mengikuti bahwa sama seperti yang dikatakan dalam kekristenan, bahwa mereka percaya bahwa Allah mereka itu juga Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Padahal dengan jelas bahwa kita mempunyai Allah yang berbeda. Ya, Allah tuh boleh banyak, tetapi kebenaran itu hanya datang dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ya, kalau kita melihat bahwa yang dikatakan di dalam surah An-Naml ayat 91 jelas di sini ya, tidak pernah ada dari bangsa Israel atau bangsa Yahudi yang menyembah Tuhan di negeri Mekah. Ya, jadi kalau kita melihat Tuhannya Muhammad dengan Tuhannya bangsa Israel itu berbeda. Ya, Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah. Ya, ini adalah klaim Muhammad dan ini adalah klaim Al-Quran. Ini Allah yang mengatakannya langsung. Aku Muhammad dengan mengkopi perkataan Muhammad, aku diperintahkan hanya menyembah Tuhan di negeri Mekah yang dia telah menjadikan suci segala sesuatu adalah miliknya. Jadi kalau Muhammad mengatakan seperti ini, Allah pun mengikuti. Dan Allah bersama Muhammad itu semacam satu guys. Ya, taat sama kepada Muhammad itu juga taat kepada Allah. Kalau kita melihat bahwa apa yang ada dalam keislaman, ya menaati Muhammad sama dengan menaati Allah. Jadi tidak pernah terpisahkan antara Allah dan Muhammad. Itu sangat jelas ya. Kalau apapun yang kita lihat, kemudian yang lebih menariknya lagi ya tentang kasih. Tetapi saya nih coba untuk melihat moral Allah dan nabinya itu sama. Ya. Kalau saya tidak melihat yang namanya moral Allah untuk perempuan bagi Islam. Ya, ketika waktu si Kores tadi mengatakan bahwa oke, nanti Allah akan yang namanya kalau dalam berperang, Allah akan yang namanya membantu dia dalam segala hal. Itu Allah yang maha pengasih membantu dia. Tetapi Allah tidak mengasihi yang namanya perempuan. Bahkan Allah menganggap bahwa perempuan itu sama seperti mungkin seperti binatang. Kalau kita baca, ini Aisyah sendiri yang mengatakannya ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Sahih Bukhari 481, ya teman-teman baca ya, Sahih Bukhari 481. Di sini dikatakan telah disebutkan dari sisinya, ya memutuskan untuk sholat, ya yang dapat memutus sholat adalah anjing, keledai dan wanita. Aisyah sendiri mengakui bahwa sungguh kalian telah menganggap, Aisyah pun berkata bahwa sungguh kalian telah menganggap kami, kaum wanita sebagai anjing. Sebagaimana anjing teman-teman. Jadi ini jelas. Allah menganggap wanita itu seperti, Allah dan Muhammad sendiri menganggap wanita itu seperti anjing. Ya kalau kita lihat, ini Aisyah juga mengakui ya. Makanya kalau dibilang ada poligami, dibilang adanya otak setengah, bisa dipukul ya. Makanya kalau Allah ini, kalau kita baca lagi dalam surah An-Nisa ayat 24, ya, ketika wanita ini tidak dianggap, itu wanita itu bisa dibeli seperti sapi juga. Ya, teman-teman bisa melihat ya. Jadi wanita ini, kalau Kores bilang bahwa dia dalam peperangan terjadi hal-hal seperti itu, tetapi dalam yang namanya wanita tidak ada Allah itu, moral Allah kepada wanita itu tidak ada. Diharamkan menikah kecuali bersuami. Hamba sahaya perempuan-perempuan yang kau miliki ketetapan Allah dihalalkan bagimu. Demikian juga dengan hartamu, kamu menikahinya bukan untuk berzina, maka kenikmatan. Jadi kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawin. Nah,
Ini suatu hal yang bertentangan dengan Allah yang kasih. Ya, kalau perempuan itu di dalam kekristenan dikatakan bahwa demikian juga suami akan mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihinya dirinya sendiri juga. Jadi Allah yang nyata itu mengasihi antara perempuan dan laki-laki. Makanya pertanyaan saya untuk Kores, ya, kenapa Allahmu mengatakan bahwa persaksian 2 orang wanita dianggap 1 lelaki? Kenapa moral Allahmu mengatakan kesaksian wanita, 2 wanita dianggap 1 laki-laki? Apakah perempuan itu memang dianggap binatang? Kutanya, silakan dijawab, Pak. Ya, thank you Ben pertanyaannya gitu. Ketika dibilang 1 persaksian wanita maka sama dengan setengah wanita itu, jadi 1 persaksian kurang harus 2 gitu. Apakah seperti binatang? Gua nggak tahu ya. Mungkin di Kristen binatang jadi saksi gitu, sehingga disamakan dengan wanita. Karena di Islam itu binatang nggak bisa jadi saksi, perempuan jadi saksi baru. 2 orang sama dengan 1 laki-laki gitu. Tapi kalau di Kristen ada binatang, mungkin silahkan dikasih dalilnya binatang jadi saksi. Nah, perkara mengenai kenapa perempuan itu 2, karena di zaman Nabi, perempuan itu tidak seperti feminis di zaman sekarang, yang keluar kerja, belahan dada kemana-mana, bahkan masuk gereja pun lututnya kelihatan gitu, dongak dikit gunungnya kelihatan, walaupun tepos. Itu tidak begitu zaman dulu. Itulah kenapa ketika suatu terjadi di luar, misalnya di publik gitu lah, lalu kemudian perempuan-perempuan di dalam, lalu kemudian mau disamakan kesetaraan status saksinya, nggak bisa lah. Karena perempuan itu selalu di rumah, ngurusin istri, ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah gitu. Nggak keluar. Sedangkan kalau ada perkara terjadi, itu laki-laki yang di luar. Sehingga laki-laki lah yang melihat perkara. Kalau nggak ada banget harus ada perempuan yang jadi saksi, maka perempuan itu harus 2. Karena di kebiasaan kultur timur, baik di Semit maupun di Arab gitu, perempuan itu di dalam rumah. Gitu jawabannya gitu. Nah, terus gue juga mau bantah soal Bukhari 481 ya. Perhatikan kawan-kawan, inilah Kristen dengan mulutnya yang dituntun oleh Roh Kudus ketika dibilang ini adalah pengajaran Nabi Muhammad SAW. Perhatikan ini. Bukhari 481 ya. Jadi di sini Aisyah berkata, kalian telah menganggap kami kaum wanita sebagaimana anjing. Lalu kemudian di sini yang dapat memutus sholat diantaranya adalah anjing, keledai, dan wanita. Langsung di framing ini Nabi yang ngomong katanya. Ini Nabi yang ngomong. Gue agak bingung ini. Karena kalau kita lihat di sini, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Khailil, kepada kami Ali bin Musyir, dari Al-Amasi, dari Muslim, yakni Abu Subay, dari Masruq, dari Aisyah. Dan selamat datang di kebenaran, nggak ada nabinya. Ini khobar, bukan hadis. Ini khobar, perkataan yang dari sahabat. Loh ketahuan lu ngehujat lu. Kenapa lu kok bisa-bisanya bilang ini nabi? Aisyah berkata menganggap sebagaimana anjing, ini karena dari Masruq. Masruq berkata gitu. Nah, Aisyah membela diri dengan, aku pernah melihat Nabi SAW melaksanakan sholat sementara aku berbaring di atas tikar antara beliau dan arah kiblatnya. Bukan Nabi yang mengatakan ini. Robert panik, Robert. Panik, Robert. Oke, lanjut lagi soal An-Naml 91. Kalian bisa lihat di sini, ikhwan ya. Katanya Tuhannya berbeda, katanya. Kata Kristen ya, kata Kristen. Ini lihat Yahudi, ini Rabi di Urah, yayasannya yang anti misionaris. Viewernya 274.000. Dia berkata begini di menit 1 ya. Menit 1 dia berkata begini. Kita memiliki Tuhan yang sama dengan orang Arab. Kita percaya pada Tuhan yang sama, satu. Dar. Ini Kristen kok sok tahu tentang Yahudi. Jangan mentang-mentang lu pernah ngambil kitabnya, walaupun Yahudi nggak merestui, terus lu bilang Yahudi itu nggak beda dengan Islam. Ini orang Yahudi ngomong begitu. Ngomong begitu, ini Rabi ini loh. Ini kalau sama Yesus setara dia, sama-sama Rabi. Lu counter data gue. Lu counter data gue, Bet. Jadi yang beda itu sama Tuhan lu, Bet. Karena Tuhan lu ada kelaminnya. Ada kelaminnya Tuhan lu. Beda, Tuhan kami nggak ada kelaminnya. Nauzubillah min dzalik. Lalu tadi lucu lagi waktu opening statement. Allah itu kasih, tapi data yang dibawa di mana Tuhannya itu ngebantai semua manusia sama bumi-buminya. Terus kalau misalnya soal moral kepada wanita, ya lu lihat aja lah ini, lu lihat nih, ini Hosea 2, ini lihat nih. Adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku. Loh, ini moralnya di mana Tuhan ngambil istri? Moralnya di mana? Dan aku ini bukan suaminya, biarkanlah dijauhkan sundalnya dari mukanya dan zinahnya dari antara buah dadanya. Tuhan lu ada kelaminnya, istri Tuhan ada teteknya. Apa moral yang mau diambil dari Tuhan berkelamin dan istrinya Tuhan ada teteknya, dipakai zina? Lu bantah ini data, lu bantah. Lu bantah ini istri Tuhan ada teteknya.
Dan satu lagi, Efesus 5:22. Lihat Bet sini, Bet. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Istri di Kristen jadi budak. Kenapa nggak dibawa? Thank you. Oke ya, sudah jelas tadi ya. Dia tidak menerangkan apa-apa ya, dan tidak membantah. Kalau ini yang Aisyah katakan seperti itu, telah disebutkan bahwa memang Aisyah mengaku. Kalau memang Islam itu membantah atau ajaran nabimu tidak menganggap perempuan seperti yang anjing ini, ya, kenapa perempuan itu tidak bisa yang namanya pergi sholat Jumat? Tidak diwajibkan. Ya, itulah perbedaan bahwa Allahmu tidak menghormati yang namanya perempuan. Moral Allahmu kepada perempuan sama seperti moral nabimu kepada perempuan. Ya, makanya kalau Anda di sini tidak ada bantahan. Ini hanya bantahan Aisyah. Tetapi kalau kutanya, apakah perempuan itu wajib sama seperti yang namanya laki-laki pergi beribadah Jumat? Tidak. Kau hanya bisa membantah seperti itu. Perempuan kalau sudah dibeli, ya kalau sudah dibayarkan, apa keuntungan perempuan? Tidak ada dalam keislaman. Ya, kalau kita lihat di sini, ya dalam An-Nisa, surah An-Nisa ayat 34 ya, kalau teman-teman baca ya surah An-Nisa 34, laki-laki itu pelindung bagi perempuan karena Allah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah memberikan nafkah hartanya perempuan, ya perempuan yang saleh, mereka taat kepada Allah dan menjaga dirinya ketika suami tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu diberikan nasihat kepada mereka, ya tinggalkanlah mereka. Bila kalau perlu pukullah mereka. Ini pukul saja juga bisa ini. Ya baca aja nih, pukul aja. Makanya nggak ada kasih di dalam keislaman terhadap yang namanya perempuan. Ya, perempuan itu dianggap sebagai otak setengah. Ya, dianggap sebagai perempuan itu tidak ada harganya. Jadi kalau kita jawab dulu ya, tadi terkait dengan Hosea, ya, itu makna ibu itu sebagai bangsa Israel, teman-teman. Bangsa Israel biasa itu menyebut, jadi kalau Anda mau membuat framing makna Alkitab, maka Anda harus mengerti tentang alegori. Ya, ia bukan suami. Jadi kalau kau mau menjawab tentang hal yang namanya kekristenan, harus memahami dan mengerti ya makna-makna yang ada. Bukan bahwa ini tentang kawin, bukan tentang moral. Tetapi Anda harus membaca segala sesuatu itu sejak awal dan sejak semula. Nih, sebab ibumu ini adalah bangsa Israel. Adukanlah ibumu. Nih, bukan istri-istriku. Ya, dan aku ini bukan suaminya. Biarlah jauh persundalannya. Jadi ini tentang penyembahan terhadap berhala. Ya, bukan yang namanya tentang ini makna aslinya. Makanya tidak memahami. Kalau kalian ya, saya ngerti lah ya. Nabi kalian mengatakan kalian juga manusia buta huruf ya. Umat-umat buta huruf. Seperti yang dikatakan dalam Sunan Nasai 2991 ya. Bahwa Islam adalah umat-umat buta huruf. Jadi saya mohon mengerti juga ya. Kalau seandainya kalian tidak memahami dan mengerti ya. Kalau Islam itu 211 ya, sorry. Ya, Islam adalah umat yang buta huruf dan tidak memahami. Nih, sesungguhnya Islam adalah umat yang buta huruf. Islam tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung. 1 bulan ini begini. Ya, makanya dari tadi lagi ku sampaikan bahwa kau membaca Efesus itu ya, kita takut akan Tuhan. Suami dan istri itu adalah satu. Dalam satu kedagingan mereka harus saling mengasihi. Tetapi dalam keislaman, ya, tidak ada perempuan itu dihargai. Poligami itu bukan keadilan. Kawin boleh 1, perempuan hanya boleh 1, tetapi laki-laki 4. Keadilan Allahmu kepada perempuan itu tidak ada. Wanita bisa dipukul, sedangkan laki-laki yang dikatakan nusyus, apakah mereka bisa dipukul? Tidak ada. Segala sesuatu yang disampaikan di dalam Al-Qur'anmu itu sama seperti nabimu. Ya, tadi yang kau sampaikan itu dalilnya apa ketika wanita itu dikatakan otaknya setengah, itu kau ambil sumbernya saat itu tuh dari mana? Kenapa Allahmu tidak mengetahui tentang masa depan bahwa manusia perempuan itu juga bisa sama seperti lelaki? Itu moral Allahmu apakah hanya di zaman saat itu? Makanya kutanya kau, di mana dalilnya kenapa Allahmu berani mengatakan bahwa 2 orang perempuan, moral Allahmu mengatakan 1 lelaki? Ya, coba di mana dalilnya? Saya nggak pernah jawab atau saya nggak pernah tahu di mana dalilnya, kenapa alasannya seperti itu. Silakan.
Kan tadi udah gue jawab itu. Gue udah jawab. Kenapa nggak lu kontra aja jawaban gue? Tadi lu bilang gue belum jawab, gue udah jawab. Terus tiba-tiba lu bilang jawaban lu tidak berlaku sampai masa depan gitu. Jadi gue ini udah jawab atau belum jawab? Lu maunya yang mana? Harus firm dong gitu. Harus Dalil. Harus firm gitu. Lu yang tahu tuh, lu yang tahu di mana datanya ketika ada persaksian wanita itu hanya 2, sedangkan laki-laki 1 itu. Ya lu yang bawa lah, lu yang nanya. Oke, sekarang gue lanjut. Nah, tadi pertanyaannya Robert tentang poligami itu katanya nggak beradab gitu. Poligami nggak beradab lah. Memang nikah 1 terus nggak boleh nikah 2 itu datang dari Kristen gitu, datang dari Yesus gitu. Emang, aduh, nih, ini lu baca ini nih. Ini. Nah, ini gue translate ya. Nikah yang dilakukan Kristen cuma 1 ya, nggak boleh ada istri kedua. Ini dari Pastor Gregory Elder. Dia mengatakan begini. Ini adalah satu-satunya bentuk pernikahan yang membutuhkan seorang pendeta karena Pontifex Maximus atau pendeta agung negara Romawi harus hadir, ia yang memimpin pernikahan dan istrinya harus hadir. Sementara pernikahan rakyat jelata membutuhkan beberapa saksi, pernikahan aristokrat ini membutuhkan 10 saksi. Ini adalah satu-satunya jenis pernikahan yang secara hukum tidak dapat diceraikan. Dan selamat datang di kebenaran, kawinnya Kristen ngambil dari pagan Roma. Di mana moral Tuhan lu? Di mana moral Tuhan lu? Lihat ini nih, secara hukum tidak dapat diceraikan. Ini pernikahan satu-satunya. Ini yang dijiplak oleh Kristen, dipakai oleh Kristen Indonesia. Gua bongkar sekarang. Gua bongkar lu sekarang Kristen. Kawin lu itu dari pagan. Moral Tuhan lu di mana? Bisa bantah nggak lu? Nih, ada potong kue pernikahan. Ini yang artinya tuh roti manis. Ini rotinya ditawarin kemana? Ini ala Jupiter ini. God ini ala ya. Ala Jupiter, A kecil. Ala Jupiter. Yang kayak gini lu bangga. Kawin ngambil cara pagan lu bangga. Poligami nabi-nabi menjalankan. Yakub aja ngambil budak 2 buat dipoligami. Yakub lu itu. Kalau nggak ngambil budak 2 nggak jadi itu bangsa Israel. Lalu ngambil dari pagan kok bangga gitu. Terus kita dibilang buta huruf katanya. Kita dibilang buta huruf tapi nggak baca di Al-Baqarah 78 dikatakan apa? Di antara mereka ada yang buta huruf tidak mengetahui Taurat kecuali dongeng bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga. Orang-orang ahli kitab juga buta huruf. Itulah kenapa Nabi yang turun buta huruf. Coba lu lihat Nasrani gitu. Bahasa aslinya Yunani. Tapi datang di Arab bahasa kitabnya bahasa Arab. Kan buta huruf. Kristen di Indonesia. Yesusnya ngomong dalam kitabnya Yunani. Tapi diimani cara bahasa Indonesia. Kan buta huruf. Buta huruf semua kalian itu cuma bisa terjemahan. Belum lagi di sini nih. Di sini. Alhamdulillah. Di sini. Di Al-Baqarah 233 ada kewajiban menafkahi suami, anak dan istri gitu. Kalian punya nggak? Punya nggak kalian? Ya nggak punya lah. Karena apa? Karena istri tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini istri jadi budak. Budak boleh dipukul nggak? Boleh. Boleh dipukul. Budak kok. Ini seperti kepada Tuhan loh. Lu buta huruf atau enggak sih? Ini terjemahan. Seperti kepada Tuhan. Jangan lu puter-puter. Gua tuh benci kalau Kristen itu pelintir-pelintir kitabnya sendiri. Di sini juga dia mau pelintir coba. Kenapa geli lu bacanya? Zinahnya dari antara buah dadanya. Istri Tuhan lu ada teteknya ini. Kok kita yang dibilang buta huruf? Tuhan lu istrinya ada teteknya. Kok kita yang dibilang buta huruf? Jadi moralnya di mana? Ini istri Tuhan lu kok bisa-bisanya kepergok zina di antara tete istrinya. Di mana moralnya? Gitu bre kalau dialog. Kena counter kan menyakitkan memang counter gua itu. Jadi udah kebongkar ya kawan-kawan ya. Kristen itu Tuhannya nggak bermoral karena perkawinan jiplak punya pagan. Nggak boleh bercerai. Dan harus cuma 1. Thank you. Oke, ya jadi saya jawab dulu langsung ya. Nih kalau dibilang tunduk, makanya baca ayat selanjutnya ya. Saya langsung simpel aja. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami seharusnya di dalam Tuhan. Jadi sangat jelas ya. Anda tadi saya hanya minta membaca. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Gak boleh di dalam kekristenan
nggak boleh main pukul seperti dalam An-Nisa 34. Boleh main pukul ini An-Nisa 34, mentang-mentang jadi suami, ini karena ya perempuan ini dianggap otaknya setengah oleh Allah dan nabinya. Nih ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 282 sangat jelas di sini. Dan persaksian 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada 2 orang saksi laki-laki, maka seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Di antara mereka, ini dianggap otaknya setengah. Nih dalam Sahih Bukhari 2464, nih. Bukankah persaksian seorang wanita itu setengah persaksian seorang laki-laki? Maka wanita menjawab, benar. Beliau melanjutkan, itulah tanda akalnya setengah. Perempuan gak dianggap sama sekali oleh Nabi dan Allah. Hanya dijadikan sebagai pemuas nafsu. Ya, kalau kau kawin, kau harus bayar mahar. Kau boleh nikmati, gaulilah istrimu dari cara manapun. Ya, makanya kalau dibilang menggauli, ini dalam Tirmizi 1375 jelas ya. Ya, kenapa perempuan itu dianggap otaknya setengah seperti ini? Akyu Gorila. Barang siapa menggauli binatang, maka tidak ada hukuman atasnya. Sama juga seperti menggauli istri. Tidak ada masalah. Kalau dibilang bahwa hal-hal yang namanya poligami, apa segala macam, itu hanya dalam keislaman. Tadi yang kau bawa itu, jelas kami mempunyai pernikahan hanya satu. Benar. Dibilang mana mencontohi pagan. Tidak ada pagan seperti itu. Coba kau kasih saya mana pagan Romawi yang seperti itu. Beda dengan yang namanya diajarkan Allahmu. Sudah mengatakan perempuan itu otaknya setengah. Ya, sudah berani mengatakan semuanya ya. Allah dan Nabi itu sama. Ya, wanita bisa dianggap dipukul ya. Masa kalian punya orang tua ya, contohlah ibu gitu kan. Masa mau dipukul itu, walaupun ada orang tua kalian yang namanya bapakmu, tetapi mau dipukul ini dengan jelas ya. Kalau kita baca di An-Nisa 34, teman-teman bisa baca di sini. Ya, pukullah. Ya, masa main pukul ini kok bisa? Ya, makanya nggak punya moral, nggak punya kasih Allahmu. Kubuktikan dengan apa? Tadi kau mau bilang sama, nih ya. Terkait dengan Allahmu berbeda dengan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ini dalam surah Al-Maidah 51. Ini pernah kasus yang memenjarakan Pak Ahok. Ya, kalau memang Allahmu sama, kenapa dalam surah Al-Maidah 51 ini dikatakan, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Kau membantah, Allahmu sendiri membantah bahwa mereka satu sama lain akan saling melindungi. Kau lebih percaya Allahmu atau tadi Rabi yang tadi itu? Allahmu saja itu membenci Yahudi dan jangan suruh berteman. Allahmu saja tahu bahwa Yahudi dan Nasrani itu berteman untuk saling melindungi. Allahmu tahu. Kau mau lebih bantah yang mana? Kau lebih percaya Allahmu atau Rabi yang tadi kau sampaikan di dalam YouTube-nya itu? Makanya ku tanya kau tadi apakah sama? Berbeda. Kenapa kau harus mendalilkan sama? Kalau memang berbeda, berbeda. Tuhannya orang Israel dengan Tuhannya bangsa Arab itu sangat berbeda. Nah, pertanyaan saya di mana dalilnya? Kenapa? Kenapa ini? Kenapa kalian itu Allahmu dan Nabimu ya, kenapa tidak punya moral kepada perempuan dengan menganggap bahwa perempuan itu akalnya setengah? Apakah perempuan ini memang dianggap seperti binatang dan pemuas nafsu? Ya kan? Wanita bukan ini ya. Benar, beliau menjawab itu tanda akalnya setengah, bro. Ini moral Allahmu. Coba kau sampaikan kenapa moral Allahmu mengatakan dan Nabimu mengatakan bahwa perempuan itu otaknya setengah. Itu tanda setengah akalnya. Kenapa? Saya ingin tahu dulu. Ya, silakan. Dalilnya ya, dalilnya. Silakan. Iya, yang nanya dalil tadi, dia udah nanya dalil tadi. Di mana dalilnya tadi, bro? Tadi lu bawa dalilnya itu Bukhari tadi. Ya, kenapa dianggap setengah otaknya, bro? Ngerti nggak pertanyaannya? Ini kan tentang moral. Allah menganggap bahwa perempuan persaksiannya harus 2, laki-laki 1. Artinya perempuan otaknya setengah nih. Nah, ini moral Allahmu kenapa menunjukkan bahwa perempuan itu dianggap otaknya setengah? Kenapa nggak setara? Equality before the law. Semua sama di mata gue jawab hukum. ya. Silakan. Iya, tadi udah gue jawab itu ya. Karena zaman dulu ya nggak seperti feminis sekarang yang tetenya kemana-mana di luar rumah. Kenapa lu nggak konter bagian itunya?
Sekarang soal equality before the law, itu kan abad 21. Zaman dulu Yesus ngomong ke perempuan Samaria juga anjing kok. Moralnya di mana Tuhan lu ngomong anjing ke cewek? Manggil ibunya perempuan, moralnya di mana itu Tuhan lu? Sekarang mengenai perkara setengah akal udah gue jelasin tadi. Counter aja penjelasan gue. Ngapain lu melayang-layang di permukaan air gak maju gitu loh. Soal tete Tuhan lu, bukan tete istri Tuhan lu, dipakai berzina, gak lu jawab. Soal perempuan sama seperti budak gitu ya, karena laki-lakinya sama seperti Tuhan, gak lu jawab. Apa ini? Gak bisa lu counter ini mengenai keimanan lu sendiri, di mana perempuan itu sama seperti budak gitu. Gimana lu mau counter? Sama seperti Tuhan lo dibilang. Dan di sini Bet, jangan jadikan teman ya. Ini lu, aduh lu habis lu serius lu. Jangan jadikan teman. Lu habis lu serius di sini ya. Itu rabinya ngomong, Tuhannya sama nih rabinya. Lu bawa Al-Maidah ayat 51. Jangan kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin kamu. Ini soal mengambil orang-orang Yahudi menjadi pemimpin atau teman setia gitu. Bukan soal perkara Tuhannya beda atau sama. Gak nyambung, Bet. Udah lu fitnah, katanya Nabi ngomong perempuan setara anjing. Hadisnya dicek, ternyata lu takiyah Korintus dipimpin Roh Kardus, itu mulut lu. Sekarang lu bawa ini kan gak nyambung kemana-mana. Ya nggak? Gitu. Terus ini lu nggak bantah lagi, nggak ada pagan seperti itu lah. Ini pagan ini perhatikan di sini loh. Ini dari Pastor Gregory, dia sendiri yang bilang. Nih, mana dia bilang? Ini nih ya. Ini lu baca di sini. Banyak ritual suci kita yang diwariskan kepada kita dari bangsa Romawi kuno. Memang pagan yang diambil. Kawin lu itu kawin pagan. Kalau dalam Islam, kalau kawinnya tidak sesuai syariat, maka itu anak-anak yang lu punya haram semua, bre. Anak haram semua itu. Oh, kawin lu pakai cara pagan. Nah itu ya. Terus lu mati banget, Bet, lu. Serius, lu mati, Bet. Lu bilang jangan baca dalil selanjutnya. Ini tuh favorit gua. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Perhatikan, 23. Suami kepala istri sama seperti Kristus. Dialah yang menyelamatkan tubuh, juru selamat. Istri itu suami. 24-nya perhatikan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi misalnya ini ya, misalnya kayak begini nih konsepnya nih. Nih misalnya kayak begini nih. Ini namanya Ibu Shirley Cebing ya. Ibu Shirley Cebing Kristen yang taat gitu, Kristen yang taat. Dihajar ini sama anak Allah. Dihajar ini sama anak Allah ini. Katanya Islam yang boleh pukul istri katanya. Ini istrinya salah apa sampai dipukulin? Ya karena ini, bre. Dalam segala sesuatu harus tunduk. Jadi kalau istri dipukulin, ya itu sama seperti Tuhan ngebantai Amalek. Sama itu fix. Perhatikan ini kelakuan Tuhan lu yang penuh kasih ini. 1 Samuel ya. 1 Samuel 15 nomor 3. Nah ini. Pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, bukan cuma dipukul. Dibantai ini perempuan, anak-anak juga dibantai, anak yang nyusu juga dibantai, lembu, domba, onta, keledai dibantai semua. Jadi Tuhan lu itu ya, segala hujatan lu dimakan mentah-mentah sama Tuhan lu sendiri, Bet. Tuhan lu ini, yang gak ada moralnya Tuhan lu. Coba, istri Tuhan lu aja gak bisa jaga sopan santun. Apalagi Tuhan lu sendiri, perempuan dibantai, istri dipukul, karena dia ada salah, ada nusyusnya gak lu bahas. Ini perempuan salah apa sampai dibantai? Salah apa ini perempuan sampai dibantai? Coba, psikopat gak ini Tuhan lu? Psikopat parah gitu loh. Kayak mana anjir ini lu gak tahu agama lu sendiri? Kosa kasih gitu kan? Istri harus tunduk seperti kepada Tuhan, gak lu bahas. Itu perempuan dibantai sama Tuhan lu sendiri, di Amalek gak lu bahas gitu. Kenapa kalian tutup-tutupin yang seperti ini? Katanya Tuhannya bermoral. Kok ketahuan sama Kores aibnya? Katanya bermoral. Kok aibnya gua bongkar-bongkar? Di gereja nggak diajarin Tuhan lu bantai perempuan. Di gereja nggak diajarin Yakub ngawinin budak 2. Nggak diajarin. Harus dari gua belajarnya. Sakit kan batin kalau kayak gitu, Mabre. Lanjut. Oke ya. Kalau hanya dari data-data blogspot ini berat ya teman-teman. Hidup ini kalau hanya ngambil dari data perkataan orang, sedangkan itu namanya ritual. Ketika kau ijab kabul pun apakah itu berasal dari Allah? Mau coba kau kasih dalil deh. Ya kalau tentang hal-hal seperti itu, ijab kabul itu di mana dalam Qur'annya? Setelah saya kawinkan, setelah saya terima. Jadi itu tentang hal-hal tradisi, Kores. Apakah itu yang namanya dia ngambil? Loh itu
Di mana dalam data, dalam Bible kami mengatakan seperti itu. Jadi mengertilah perbedaan antara ritual tradisi. Beda dengan Allahmu. Ya. Tadi kau bilang tentang bangsa Amalek nih dalam Keluaran ya. Saya baca aja ya supaya kau ngerti. Keluaran 22 ayat 21. Ya, nih peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu. Ketika Tuhan mengatakan janganlah kau tindas, kau tekan orang-orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing. Janganlah seorang janda kau tindas. Ya, anak-anak yatim janganlah kamu tindas. Jikalau memang mereka, ya, jikalau kau menindas mereka, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka jika mereka berseru kepadaku dengan nyaring. Jadi Tuhan sudah menjelaskan dalam Keluaran 21 ini. Beda dengan bangsa Amalek yang mau supaya bangsa Israel itu habis. Bangsa Israel itu Allah begitu kasih kepada bangsa Israel, makanya Allah yang berperang untuknya. Nih ya, kita baca dalam Keluaran 14 ayat 14. Nih. Tuhan itu berperang untuk bangsa Israel. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi Tuhan yang melakukan segala perkara yang terjadi pada bangsa Israel. Ya, dia memandang bangsa Israel itu apa yang dikasihinya adalah bangsa Israel, karena dari bangsa Israel yang akan keluar keselamatan. Ya, mereka akan menjadi bangsa yang besar. Dan kalau kita baca di dalam ini ya, Kejadian, ya, ini Keluaran 22 lagi ayat 16 dan 17. Ini tentang apa yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Ya. Oke. Bahwa mereka adalah, loh, kok hilang lagi ini. Oke ya. Mana tadi ini? Gak dapat. Oke, jadi kita lanjut aja karena supaya menghemat waktu. Jadi kalau kita melihat bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa kesayangan, nanti kita akan ambil selanjutnya datanya. Karena ini tiba-tiba kebelah ya. Nah, kalau terkait dengan apa yang ada, ya, ini tentang Allahmu. Kenapa? Saya nih nggak ngerti. Pada zaman dahulu itu memang tidak bisa perempuan itu bekerja. Berarti Allahmu tidak memikirkan tentang masa depan. Sampai hari ini hukum syariat itu perempuan dianggap otaknya setengah. Tidak pernah ada dinasak, tidak pernah dimansuk. Kalau kau ngomong tentang yang dulu, ya, bahwa perempuan itu tidak bisa yang namanya bekerja, kemudian sampai hari ini perempuan itu dianggap sebagai namanya perempuan itu otaknya setengah, tidak pernah dibantah, bro. Ya, tidak pernah yang namanya bukankah persaksian ini tidak pernah dinasak mansuk. Makanya kalau kita lihat sampai hari ini hukum syariat itu menegaskan jika perempuan itu bersaksi harus 2 ya sama dengan 1 laki-laki. Kalau 4 baru yang namanya 2 laki-laki. Makanya kutanya, apakah ibumu itu otaknya setengah? Makanya bisa dianggap seperti itu. Allahmu tidak punya moral banget kepada wanita. Tidak menganggap wanita itu sebagai perempuan atau manusia yang seutuhnya. Tetapi menganggap perempuan itu adalah otaknya setengah. Ya, tidak ada yang namanya perempuan di dalam Islam itu dibenarkan. Sekali lagi, mau dari poligami, mau yang namanya sholat pun itu tidak dibenarkan. Bahkan yang segala sesuatu yang menyangkut darah dikit udah bisa kawin. Jadi udah akil balik, udah sikat aja gitu. Nah, saya nggak ngerti lagi di mana yang kau sampaikan itu, bahwa sampai hari ini kenapa mereka harus yang teteknya itu yang tadi kau sebutkan kan sekarang, ya, zaman dahulu. Saya ingin tahu, ya, yang saya sampaikan tadi, ininya keluar, apa segala macam. Di mana dalilnya? Saya minta dalilnya. Kenapa dia bisa setengah? Apa alasan Allahmu? Apa alasan Allahmu? Itu aja dalilnya di mana? Kenapa dianggap setengah? Padahal kan ciptaan perempuan ini sama dengan laki-laki. Silakan. Wih, Robert gak bisa counter kawan-kawan. Udah gue jawab itu dari awal. Gak bisa counter dia, Bre. Pedih memang kenyataan yang ada ya. Perempuan di zaman sekarang ketika keluar badannya kemana-mana, pakaiannya kemana-mana, itu lu benarkan. Dalam Islam enggak, dari awal sampai akhir. Dan coba sekarang tanya sama perempuan muslim. Kalian wahai perempuan muslim,
Perempuan muslim gua tanya nih, Kores tanya sekarang, mending disebut oleh Nabi kurang akalnya atau mending disebut oleh Tuhannya Kristen tunduk dalam segala sesuatu kepada suami seperti kepada Tuhan? Coba lu jawab. Bahkan cewek-cewek Kristen juga gua tanya, mending disebut kurang akal kalian atau mending tunduk dalam segala sesuatu kepada suami seperti kepada Tuhan? Jawab pakai otak kalian, pakai nurani. Jawab, bre. Nggak ada moralnya sama sekali itu. Kalau kalian punya pikiran nggak ada moralnya, tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan dan dalam segala sesuatu. Nggak mungkin itu. Makanya ya, dalam kantong-kantong Kristen di wilayah Indonesia banyak ada Kristen yang bercerai. Artinya apa? Mereka nggak mau dengan hukum tunduk dalam segala sesuatu kepada suami seperti kepada Tuhan. Fakta, bre. Menyakitkan memang. Betapa hinanya hukum Tuhan diinjak-injak karena perceraian dalam Kristen sendiri. Betapa hinanya itu, Bet. Gitu. Sekarang lu bilang data gua blogspot katanya. Kena lagi lu. Tadi hadis gua dibilang dari Muhammad katanya. Ternyata Aisyah yang berkata. Kena lagi lu di sini. Sini lihat. Sini. Matak sini, matak. Di sini, ini Redland Daily Facts. Ini .com, bre. Bukan blogspot. Domainnya .com ya. Dan ini local news. Lu about, kalau lu mau nyari about-nya, lu bisa lihat di sini about-nya. About-nya lu bisa lihat di sini. Nih, about Redlands Daily Facts. Lu cari di sini nih. Cari di sini, banyak ini, gitu. Nah, sekarang yang berbicara mengenai Kristen itu kawinnya nyontek-nyontekin pagan, ini Gregory Elder. Siapa dia? Dia adalah seorang penduduk Redlands, profesor dari sejarah dan kemanusiaan di kampus Moreno, Lembah Moreno. Dan juga siapa? Pastor Roma Katolik. Dar, selamat datang di kebenaran. Kawin lu tuh kawin pagan, kawin lu tuh. Jadi jangan sok-sokan bahas kawin ketika kawin lu nyontek dari pagan. Bangsa Israel aja ngawinin budak poligami jadi bangsa Israel. Ngapain lu ngambil-ngambil kawinnya pagan? Moral Tuhan lu di mana? Dibilang blogspot. Dibilang blogspot katanya. Lalu kemudian dibilang Tuhan kita nggak bermoral karena bilang punya akal. Apa wanita kurang akalnya? Ya walaupun bilang kayak begitu tapi kan nggak dibantai ini perempuan. Lihat Tuhan lu ini, dibantai perempuannya. Katanya Amalek nggak mau Israel begini dan begitu. Kenapa harus dibantai? Katanya bermoral Tuhannya. Kok dibantai? Nggak cuma perempuan pula, anak-anak dibantai, bayi dibantai, domba salah apa domba dibantai? Moralnya di mana Tuhan lu? Coba dipikir moralnya di mana Tuhan lu. Katanya Tuhan Islam nggak bermoral, tapi kok yang bunuh-bunuh perempuan Tuhan lu? Kok bisa begitu, Bet? Israel kesayangan, oke, kenapa dibantai ini perempuannya? Katanya kesayangan, kok dibantai? Gitu loh. Jadi gara-gara Israel kesayangan boleh ini perempuan dibantai. Nggak tenang itu. Nggak tenang duduk lo, Bet. Jadi udah kebubukin semua ya. Sekarang kita bawa ke sini nih. Nah ini berikutnya nih, kecacatan moral dari Tuhan lu ya. Karena kita bahas moral. Lukas 14:26. Jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Apa hubungannya, Bet? Bet? Apa hubungannya? Jadi murid Yesus, benci istri, benci orang tua. Moral Tuhan lu di mana kalau boleh tahu? Atau lu buta huruf? Oh, ini tuh ini kalau dibaca pakai mata rohani gitu kan supaya buta mata asli lu. Ini nggak begitu, nggak benci gitu. Atau begitu bakal dibawa ke sana. Coba gue pengen tahu. Atau nggak diajarin di gereja benci-benci orang tua kayak gitu? Jadi taunya dari Kores. Kan tertulis tuh. Datang kepadaku, ia tidak membenci bapak, ibunya, istrinya dibenci. Moralnya di mana? Coba pengen tahu gua. Coba dijelasin coba. Kenapa Yesus benci banget kalau ada orang punya istri gitu loh? Kenapa? Kenapa Yesus benci banget kalau ada orang punya istri? Jadi pengikutnya, punya istri nggak bisa jadi pengikut saya. Cerain dulu. Atau gimana? Agak kurang paham gua dengan moralitas Tuhannya Kristen ini. Aduh, kebongkar banyak bre di sini. Lu baru satu, gua udah delusinan gua bongkar aib Tuhan lu. Jadi masih dengan hal-hal yang namanya data dari seorang. Yang saya nggak kenal juga, Katolik atau yang dibawa tadi tentang profesor. Saya tidak melakukan itu. Makanya saya mencontohkan bahwa kalau seandainya Anda melanggar yang namanya aturan, jadi ada aturan, kemudian manusia itu melanggar, yang namanya melanggar itu kan orang yang melanggar, bukan aturannya yang salah. Yang salah itu kan manusianya, bukan aturannya. Ini cara berpikir yang kebalik. Ya, makanya kalau ditanya terkait dengan ini, ya, kita lihat ya bahwa pertanyaannya kenapa mereka, jikalau seorang yang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya,
Ini barang siapa, ya barang siapa, siapapun, kalau seandainya ini tanggung diri jawab masing-masing, tanggung jawab itu masing-masing. Jadi kalau kita mengikut Kristus, kita tahu bahwa kita harus melepaskan semua kedagingan ini. Ya, dengan tidak yang namanya kalau mereka membenci yang namanya. Jadi ini kepada yang murtadin ya teman-teman. Kalau Anda mengikut Kristus, maka apapun yang nanti akan dilakukan, ini sesuai dengan ajaran Islam. Ya, karena melepas Islam itu berarti siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Ini ajaran Islam. Ya, siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Jadi, kalau teman-teman jadi murtadin, ini seperti yang sudah dikatakan juga, bahwa kau akan dibenci. Semuanya ini kukatakan kepadamu. Ini Yohanes 16 ayat 1-4. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya setiap orang membumbun kamu, menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Ya, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya, aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi Tuhan Yesus sudah sampaikan sejak awal bahwa nanti sebelum adanya Islam pun Tuhan Yesus sudah sampaikan. Ya, bahkan di dalam Islam ini ya, di dalam Islam ini Allahmu ya dan nabimu mengajarkan beberapa orang keluar dari Islam alih membakar mereka. Ya, seandainya saya maka saya tidak akan membakar mereka. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menyiksa seseorang dengan siksaan Allah. Ya, bunuh saja mereka. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Maka itulah yang menjadi kalau bilang Allahmu itu kasih. Di mana Allahmu itu mengasihi perempuan, dianggap otaknya setengah. Perempuan itu bisa dipoligami. Perempuan itu bisa dipukul. Perempuan itu tidak dianggap sebagai orang beriman. Karena dia tidak perlu sholat Jumat. Perempuan itu kalau akil balik, baru akil balik saja, itu dia sudah bisa dijadikan bini. Ya, perempuan itu kalau udah baru berdarah sedikit, langsung saja dikawini. Itu berat banget itu dalam Allahmu itu. Kemudian dalam surah yang namanya harta warisan, surah An-Nisa, perempuan itu dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Kalau tentang harta warisan, makanya perempuan itu dianggap seperti binatang. Anda bisa menggauli binatang karena perempuan juga memang seperti itu. Beli saja, yang penting bayar saja. Ya, seperti yang dikatakan barang siapa menggauli binatang, maka tidak ada hukuman atasnya. Jadi hanya pemuas nafsu saja, tidak ada gunanya perempuan di dalam keislaman. Otaknya sudah dikatakan separuh oleh Kores, tidak dianggap apapun. Coba kita lihat, apakah perempuan itu masih dianggap sebagai seorang yang mulia? Moral Allahmu di mana? Ya, moral nabimu di mana ketika Allah mengatakan perempuan otaknya setengah? Muhammad pun juga ikut. Itulah pemikiran yang ada. Makanya tadi dibilang tidak ada dalil yang kau sampaikan. Kenapa perempuan itu dikatakan otaknya setengah? Sampai hari ini kau hanya bilang, oh lebih baik mana? Itulah perempuan yang tidak mau berpikir. Yang hanya berdasarkan ngangkang aja. Mau dibeli saja. Mau dipoligami saja. Banyak sekali yang terjadi saat ini. Ajaran-ajaran kiai, ya, ustadz. Itu karena perempuan tidak ada dianggap sebagai seorang manusia yang sempurna. Ya, makanya kalian itu perempuan tidak dianggap sama sekali. Ya, pertanyaan saya, nih ya, kenapa menggauli binatang itu tidak dihukum? Saya tanya itu saja deh, karena kamu nggak membalas dengan data masalahnya. Silakan. Oke, menggauli binatang ya. Tunggu bentar. Menggauli binatang. Itu ada di sini. Di Tirmizi 1375 gitu. Lu lihat di sini, Bet. Sini, kena lagi dia nih. Tidak ada hukuman atasnya ya. Kan di sini tidak ada hukuman atasnya nih. Panik dia mukanya. Nah, di sini dikatakan begini. Kola ini dari Nabi. Bukan dari Nabi ini. Ini dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini bukan Nabi lagi ya. Sama kayak Aisyah nih. Si Robert hampir kepleset dia. Fitnah lagi. Ini dari Ibnu Abbas. Annahu kola man anta bahimata falahadda alaihi hadasana bidzalika Muhammad bin Basrin. Nah, di sini katakan apa? Dari Ibnu Abbas. Barang siapa menggauli binatang tidak ada hukuman atasnya. Di mana di sini kata hukum?
Ini kan hukuman nih bahasa Arab nih. Bahasa Arabnya hukuman kan hukum ya, hukum atau hakam gitu. Di mana kata hakamnya di sini? Mana? Di sini adanya had, bukan hakam. Itulah maksudnya, ketika lu masuk ke sini, kenanya di al-mu'minun. Al-mu'minun, mu'minun. Al-mu'minun. Surah Al-Mu'minun ya. Ayat, tunggu. 5 sampai 6. Kita 5-nya. Yang halal dalam Islam dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela karena menggaulinya. Jadi nggak ada binatang di sini. Ini Robert lupa ini. Aduh, menggauli binatang katanya, Bre. Menggauli binatang lupa dia. Ini kenapa ya? Kenapa? Ini jangan lu buta huruf lagi lu di sini lo. Kalau misalnya menggauli binatang itu nggak ada hukumnya sesuai terjemahan yang lu mau, kenapa lu malah marah-marah? Bukankah di 19 nomor 7 di sini ada perkawinan binatang, anak domba telah tiba. Der. Kalau benar terjemahan yang lu mau, harusnya lu seneng karena ini harusnya nggak dikebiri ini atau nggak dihukumi cambuk atau dirajam karena ini ada yang kawin binatang di sini. Ada yang kawin di sini binatang, perkawinan anak domba. Buta huruf, tiba-tiba buta huruf. Tiba-tiba buta huruf, Robert. Sekarang akil balik, Bet. Akil balik sekarang, Bet. Perhatikan di sini, Bet. Kalau memang akil balik itu langsung bisa prot-prot, perhatikan ini. Ini dari Katolik lagi ya. Ini Katolik, sejarahnya Yosef. Yosef hidup 40 tahun tanpa menikah. Setelah itu istrinya tetap berada di asuhannya selama 49 tahun. Artinya 40 tambah 49, 89. Lalu meninggal. Setahun setelah kematiannya, ibu saya, Santa Maria, dipercayakan kepadanya. Artinya umur Robert 90. Umur Robert 90. Ia tinggal selama 2 tahun di rumah Yusuf. 2 tahun. Pada tahun ketiga, ia bersama Yusuf pada usia 15 tahun, ia melahirkan saya. Artinya Yosef sama Maria itu tidak prot-prot ketika di umur 12. Kita lihat Matius 1:25. Mana Matius 1:25 ini? Matius 1:25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya. Yosef 90 tahun, Maria 15 tahun, prot-prot. Ini pedo nggak sih jatuhnya? Pedo nggak itu? Gue nanya, pedo nggak ini? Kakek-kakek 90 tahun, prot-prot sama Maria di umur 15 tahun. Kalau Nabi kami kan Aisyah 9, Nabi kami 40, ini Yosef 90. Anjir. Gua bongkar lagi aibnya. Coba, Bet. Makin panjang waktunya, Bet. Makin gua bongkar-bongkar aib Tuhan lu, Bet. Nggak ada satupun kelewat. Sekarang kalian udah tahu ya kawan-kawan, baik Muslim maupun Kristen ya, udah tahu kalian. Gimana umur pernikahan di dalam Kristen ternyata lebih brutal dari hujatannya Kristen itu sendiri. Yosef 90 tahun. Marianya 15 tahun, bersetubuh. Lu bayangin kakek-kakek kayak mana bentuknya itu. Masuk ke remaja 15. Gua tambah lagi, Bet. Di umur 12, Roh Kudus yang menaungi dia mengeluarkan Tuhan melalui vagina. Itu bermoral gak sih Tuhan keluar dari vagina? Bermoral gak sih kakek 90 tahun kawin sama anak 15 tahun? Thank you. Iya, jelas ya. Kalau kau baca arti pedofil, ya, pedofil itu apa? Tadi kau tanya tentang pedofil ya kan? Nih, di mute dulu. Jangan yang lain, jangan yang iya, sorry. dulu, Kores. Ini dengar musik ini. Tadi kan udah dibilang arti pedofil itu, makanya dibacain, ya, di bawah anak usia 13 tahun. Kalau Maria dengan Yusuf jelas 12 tahun, tidak yang namanya bersetubuh. Ya, nafsu seksual terhadap anak-anak atau remaja 12 tahun, sebagian disebut pedofil. Nih, ya. Kau pernah mengatakan, pernah kuingat, si Zuma pernah mengatakan, kalau ada orang yang mengatakan bahwa baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwa Nabi Muhammad menikahi dengan anak bocah, ini jawabannya, saya akan memenggal palanya. Nih, Rasulullah SAW ya, dan Aisyah ini, Nabi SAW menikahinya saat ia berumur 6 tahun. Dan ia digauli berumur 9 tahun. Nih digauli 9 tahun. Pedo enggak? Kau tanya pedo, ya jelas. Kalau dia nafsu terhadap umur yang namanya seperti itu, dianggap pedo. Karena masih di bawah 13 tahun.
Makanya tidak dianggap Aisyah ini, perempuan-perempuan ini tidak dianggap di dalam keislaman. Kau kasih tahu kepada Zuma ya, bilang sama dia, Zuma memang itu kenyataannya bahwa Aisyah digauli umur 9 tahun. Ya sangat jelas di sini ya. Jadi tidak ada yang membawa-bawa data palsu di sini. Ya, itu jelas dan kau mengakuinya. Kemudian kau bawa lagi tentang wahyu, marilah bersukacita sebab apa? Nih, bersorak-sorak perkawinan anak domba dan pengantinnya telah siap sedia. Ya, pada hari kebangkitan, ini Yesus dikatakan sebagai anak domba. Itu perumpamaan, ya alegori. Bahwa kita umat-umatnya menyambut dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan apapun yang kita lakukan, itu kita diumpamakan sebagai pengantin. Ya, tentang yang namanya binatang, dari tadi kau hanya membantah apa yang sebenarnya. Nih, perkawinan dengan kambing tidak dilarang. Nih, ada manusia ya viral menikahi kambing sebagaimana hukum menikah kambing. Kalau kau ngomong tentang berlindung di bawah yang namanya hak, apa itu hak? Apa itu yang kau katakan tadi? Hakam. Mana hakam? Makana hak. Ya, jelas di sini pedoman para ulama, makanya baca terusnya. Hadis hari ini lebih sahih dari hadis pertama menurut para ulama, ya, menurut pendapat Ahmad dan Ishaq. Jadi kalian itu boleh menggauli binatang. Perempuan juga dikatakan seperti itu, seperti yang Aisyah katakan tadi. Tidak ada yang membantah karena perempuan itu juga dikatakan seperti yang Aisyah dianggap sebagai seorang nih anjing. Kenapa perempuan dikatakan anjing di situ? Aisyah mengatakan. Ya, Aisyah pun mengakui. Maka Aisyah pun berkata, sungguh telah menganggap kami, kaum wanita, sebagai anjing. Makanya Allahmu juga tidak menganggap wanita itu apa-apa di surga. Di sini dalam surah An-Naba ayat 33, dikatakan, nih perempuan dapat apa di surga? Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati. Bidadari surga itu gadis-gadis cantik jelita, berpayudara montok yang umur mereka sebaik. Perempuan tidak dianggap, perempuan hanya melayani laki-laki saja di sana. Dari yang namanya dunia ini sampai kepada ke surga, perempuan itu nggak dianggap. Laki-laki dapat apa? Dapat bidadari montok. Perempuan dapat apa di surga? Ini moral Allahmu tidak menghargai ciptaan perempuan ini sama sekali. Ya, laki-laki dapat bidadari, ya, montok-montok. Perempuan dapat apa? Ya, kutanya kau nih, ya. Perempuan itu di surga dapat apa? Dari tadi kau tidak ada tujuan yang menjelaskan bahwa kenapa perempuan itu dikatakan otaknya setengah. Apakah perempuan itu memang tidak dianggap sebagai manusia sempurna? Kau tidak menjelaskan apa-apa dan tanpa dalil. Kau hanya ngomong tentang suatu hal yang lari-lari. Makanya aku tanya, apa sih yang didapat perempuan di surga? Biar kita tahu ya teman-teman semua. Mungkin ada jawabannya di Kores. Apa yang didapatkan perempuan di surga? Silakan Kores. Ini langsung sekalian samain ya. Closing ya. Jawab langsung closing aja. Oke, jawab langsung closing ya. Oke. Iya. Mana Bet? Oh ya. Ya, jadi Robert ini keteteran dengan jawaban Kores gitu. Dia minta gua dalil dalam menjawab. Padahal dia bawa dalil, itu udah ada penjelasannya gitu loh. Dan macam dia ketika menjelaskan Bible-nya, dia bawa dalil. Tertulis kok berzina dengan buah dadanya, istrinya Tuhan gitu. Oh ini itu kamu buta huruf, tuh kok nggak hujat? Lu ngejelasin aja nggak pakai dalil, kok malah ngehujat Islam? Urusin moral Tuhan lu bre. Urusin moral Tuhan lu, baru lu bahas Islam. Urusin moralnya Tuhan lu, yang punya istri, dia berzina. Ada masalah apa ini sama Tuhan? Ekonomi, ranjang, kita nggak tahu, itu lu bahas. Jangan lu bahas Islam. Gitu loh, urusin dulu moral Tuhan lu, yang udah gua bongkar-bongkar. Nah sekarang lu tinggal kasih kasih pembahasan lah. Ini payudara istrinya Tuhan, maksudnya begini dan begitu gitu. Terserah lu itu. Dan lo salah kalau lu bilang Maria itu kawin dengan Roh Kudus, salah. Kalau lu bilang Yosef kawin sama Maria di umur 12, salah. Yang pertama menggunakan vagina Maria di umur 12 itu Roh Kudus. Nanti Yosef di umur 15. Aduh, batu kemenangan dulu gua. Gini Bet, kalau belajar Bet. Ini gua bongkar-bongkar lagi loh. Nah ini ya, kalau hukum pedofilia, perhatikan hukum pedofilia. Nah ini impregnated ya. Impregnated.
Nah, ini nih. Di sini dikatakan begini. Penjelasan untuk Matius 1:18 ya. The word Genesis points to the fact, mempoinkan pada fakta bahwa Tuhan menghamili Maria. Selamat datang di kebenaran. Moralnya di mana Tuhan lu, by the way? Dari tadi gue nanya moral Tuhan lu di mana, gak dijawab loh. Moral Tuhan lu di mana Tuhan menghamili Maria? Di mana moralnya? Di umur berapa nih? Tuhannya menghamili Maria ini di umur berapa? Di umur segini, Bre. Di umur segini. 12. Nah, di umur 14 atau 12. Mana dia? Nah, ini. Mary was likely 14 atau beberapa ketika dia dihamili oleh Tuhan. Selamat datang di kebenaran. Di mana moral Tuhannya, Beb? Kok bahas Islam gak bermoral? Tuhan lu sendiri menghamili perempuan ini. Tuhan lu ini menghamili perempuan. Nah, lalu kemudian baru nanti kita ke sini. Nah, ini baru nanti di umur 15, ini kakek-kakek 90 tahun bersetubuh sama Maria. Sesuai dengan Matius 1:25 gitu. Lu bilang pedofilia itu umur 13 tahun. Coba kita lihat di UU-nya. Ini hukum online. Hukum online di pasal 1 angka 1 UU nomor 35 tahun 2014. Perhatikan di sini. Seseorang dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun. Jadi kalau bahas moral, Robert ya, Tuhan lu sama Yosef ini harusnya dipenjara. Harusnya dipenjara Tuhan lu ini berdua. Jadi ngapain lu bahas nabi kami, Bet? Jadi lu ngapain? Ngapain lu bahas nabi kami ketika Tuhan lu sendiri, pribadi ketiga dari Tuhan lu, ternyata menghamili Maria sesuai Matius 1:18 di umur 14 tahun. Anjir, data Kores memang menyakitkan, Bre. Sakit memang data Kores. Gitu. Gua perlu aib Tuhan lu semua nih. Tuk. Sekarang Kristen mendengar, Kristen tidak lupa gitu. Inilah tabur tuai yang gua maksud. Ini tabur tuainya. Lu menabur hujatan, tuaiannya kembali kepada Tuhan lu dan perasaan kaum Kristen yang membela lu. Gitu, Bre. Selamat datang di kebenaran, ternyata pedofilia dilakukan oleh Kristen sendiri, terutama junjungannya, sesuai standar dari Robert mengenai pedofilia. Gitu. Kenapa bisa begitu ya? Lu lihat aja, Maria 12 tahun, umur Tuhan lu tak terhingga, digunakan vaginanya. Seenggaknya nggak pedofilia, jatuhnya pelecehan seksual. Satu. Lalu kemudian yang kedua, Bre. Yosef 90 tahun. Itu Maria 15 tahun. Berkali lipat dari nabi kami. Harusnya lu urusin itu Yosef, lu penjara itu. Gitu. Baru lu bahas nabi kami. Kan gitu, moralnya di mana ya? Kembalilah kepada Kristen. Oh, mantap semua, Bre. Thank you. Selamat datang di kebenaran. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah selalu support, yang udah selalu bersama-sama di room ini ya. Kita melihat bahwa kukira Kores ini punya ilmu, ternyata nggak ada menjawab satu hal pun terkait kenapa perempuan itu dianggap tidak ada sama sekali guna perempuan di dalam keislaman ini. Perempuan itu hanya dijadikan sebagai nafsu aja. Ya, beda dengan ajaran kekristenan, ya, bahwa Allah itu melihat hati. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Ya, itulah yang menjadi Allah itu kasih. Ya, moral dari Allah kita, ya, itu sama seperti hukum saat ini. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada yang bertentangan dengan hukum kasih. Ya, perempuan dan lelaki itu dianggap sama, tidak ada yang berbeda. Tetapi mereka masih menganggap diri mereka bahwa ada yang bisa dipoligami, bahkan hanya tentang pakaian. Kalau teman-teman bisa melihat apa yang ada tadi contohnya tentang pakaian. Kalau memang perempuan itu sudah tertutup, kenapa masih banyak hal yang namanya pencabulan di pesantren, yang namanya para kiai sendiri yang melakukan pencabulan itu. Padahal kau bilang sudah tertutup. Artinya Allahmu hanya ada pada saat itu. Artinya Allahmu sudah menganggap wanita itu sebagai budak dan tidak ada gunanya. Ya, sebagai seorang yang namanya wanita itu tidak ada yang namanya gunanya hidup di dunia ini kalau bukan menjadi pemuas nafsu dan budak. Ya, wanita kalau nusyus boleh dipukul, laki-laki kalau nusyus gimana? Apakah bisa dipukul? Belum tentu, Barai. Tidak mungkin. Ya, itulah perbedaan ya moral
Tuhannya orang Kristen dengan Tuhan dari Arab. Kami hanya diciptakan satu untuk satu. Karena Adam pun, ya, moral Adam pun diciptakan satu Hawa. Karena itulah moral, itulah keadilan. Ya, heranya kepada nabinya, ya, tadi saya sudah sampaikan, nabinya boleh sampai 9, umatnya hanya boleh 4. Ini bagaimana menunjukkan moral kepada nabi yang seharusnya memberi contoh, tetapi melebihi dari yang namanya umatnya. Apakah Allah ini hanya menuruti perkataan nabi, makanya bersolat pada nabi? Inilah yang kita lihat, Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata. Bukan Tuhan yang hasil hayalan saja. Hayalan dari setiap manusia menciptakan Tuhan yang mendapatkan keuntungan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua dan semua para rasul sejak awal itu mengajarkan kasihnya tidak mendapatkan harta, tahta, dan wanita. Ya, kasih yang nyata, perbuatan yang nyata, itulah Tuhan kami. Bukan hanya dengan hayalan saja. Tidak ada satu apapun yang menguntungkan Tuhan kami ketika dia mengajarkan kasih. Berbeda dengan apa yang dikatakan nabimu. Katanya Allah begini, mendapatkan harta, rampas harta. Ya, kawin boleh lebih dari 4, dia ngajarin 4. Tetapi kawin boleh lebih dari 4. Dia ngajarin bahwa orang-orang ini harus membayar yang namanya mahar kepada istrinya. Istri-istrinya dibayar maharnya atau tidak. Itulah perbedaan antara siapa yang mengajarkan kebenaran dan siapa yang menguntungkan dirinya sendiri. Ya, mengajarkan kebenaran untuk menguntungkan dirinya sendiri. Kita bisa melihat siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Ya, itu jelas perbedaan yang nyata, teman-teman. Ya, makanya orang Kristen dimanapun berada, kami selalu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dimanapun kami selalu unggul. Kami bukan yang namanya buta huruf. Logikanya gini, coba kalian berpikir secara logika. Bagaimana manusia buta huruf bisa mencerdaskan kehidupan bangsa? Tidak pernah ada, Bray. Tidak pernah ada manusia buta huruf bisa mengajarkan anak kelas 1 SD pintar membaca. Jadi teman-teman semua, apalagi yang perempuan, Anda baca kitab kalian, membaca dan mengerti. Bukan mengikuti saja. Anda membaca, memahami, baca artinya. Jangan seperti burung beo yang mengikuti saja. Supaya kalian tahu apa yang menjadi akibatnya kalau kalian membaca Al-Quran kalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Demikian ya yang dapat saya sampaikan. Thank you buat Kores. Sama-sama Bet, sama-sama Bet. Iya kawan-kawan, kita sampai di closing statement mengenai ajaran bermoral dari Tuhan masing-masing. Dan kita sudah perlihatkan di mana argumentasi Kores di awal mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang tidak bisa dibantahkan satu dalil pun dari Robert kawan kita. Ini selamat datang di kebenaran karena ternyata semua hujatan mereka sukses kita kembalikan kepada kawan-kawan Kristen sendiri atau yang sekelompok penghujatnya. Dan inilah yang terjadi, Bre. Inilah yang terjadi. Gue gak akan terlalu bahas jauh ke dalamnya ya, karena kita lihat bagaimana Robert duduknya mulai tidak tenang gitu kan. Robert tidak bisa mengcounter satu data pun dari Kores. Robert mulai kelihatan paniknya untuk menyiapkan data sampai lupa mau bawa kitab kejadian-kejadian yang mana gitu. Ya inilah yang terjadi kalau kita melawan ahli pertempuran dialog Kores yang di Pertuan Agung. Ini yang terjadi, Bet. Jadi memang sesuatu yang kalian hujat, Bre, ya. Ini perhatiin nih untuk para penghujat. Suatu hal yang kalian hujat dari Islam itu akan kembali kepada Tuhan kalian sendiri. Akan kembali kepada junjungan-junjungan kalian sendiri. Selalu terjadi begitu, gitu. Gua bawa data-datanya. Dan ini menyakitkan buat kalian, gua tahu, tapi terima, Bre. Dan gue sangat suka mengenai moralitas itu, gue sangat suka. Karena gue udah simpen semua aib dari para penghujat Islam mengenai iman-imannya. Udah gue simpen. Gue bongkar satu-satu. Coba lihat junjungan lo ini, Robert. Bisa dia counter mengenai umur, mengenai sejarah perkawinan, ya, mengenai hak dari perempuan di iman kalian. Bisa di counter? Gak bisa, Bre. Apa counterannya? Lemah. Lu tahu kenapa RK sekarang pensiun, dialog sama gua nggak bisa mengcounter dengan baik, akhirnya dibantai, dikanibal sama header-headernya. Itu yang terjadi. Apa Robert akan begini juga? Gua ingat pertama kali gua dialog sama Robert, beres kita dialog, apa yang terjadi? Robert di sidang 1 jam.
kalau lawan Kores begini dan begitu. Kamu kalau lawan Kores harus begini dan begitu. Ampe Robert minta maaf kawan-kawan. Ingat banget gua, oh ya maaf, ini saya baru pertama kali lawan Kores gitu. Saya gak terbiasa dengan data-data yang Kores bawakan gitu kan. Temen-temennya yang di bawah lain kali. Itu yang selalu terjadi, Bet. Apa yang lu alami ketika pertama dialog sama gua, itu terjadi sama kawan-kawan apologet Kristen yang lain. Itu terjadi itu. Dan memang begitu, Bre. Supaya apa? Supaya lu belajar apa rasanya ketika lu menghujat Islam ternyata kembali ke iman lu sendiri gitu. Dan gue nggak ngerti kenapa semua kawan-kawan penghujat itu kaget-kaget ketika datanya dibalikin. Dan ketika dibalikin nggak bisa counter. Nggak bisa counter sama sekali. Kenapa? Kenapa bisa begitu coba? Coba gue tanya, kenapa nggak bisa begitu? Ya karena kalian belajar Islam comot-comot macam kalian ke kitab kalian gitu kan. Lu ngambil kitab Sukijat nomor 10, ayat 10 nomor 35 gitu. Tapi yang 31, 32, 33, 34 nggak dibaca. Sama macam hadis. Lu ngambil hadis ini, tapi hadis ribuan kami yang lainnya sebagai pembanting, sebagai penjelas nggak lu bawakan. Akhirnya apa? Bonyok akhirnya. Seperti yang lu rasakan sekarang. Selamat datang di kebenaran, Bre. Selamat datang di kebenaran, ini kenyataannya. Nggak bisa ada yang lu bantah. Gua udah bawain mengenai bagaimana Tuhan lu berlaku kepada perempuan-perempuan. Nggak cuma istri, perempuan bocil, perempuan dewasa gitu kan. Perempuan yang menjadi istrinya, nggak bisa lu bantah sama sekali. Ya emang gitu, Bre. Itulah kenapa Islam ada. Untuk menghancurkan semua Tuhan-Tuhan berhala-berhala yang nggak bermoral di zaman dulu. Itu yang dilakuin Islam gitu. Sekarang lu Robert yang sudah dinubuatkan akan menderita sampai akhir zaman, mencoba melawan itu, mencoba melawan nubuatan lu sendiri. Ya kena ketok lah, Bre. Sadar. Ini agama lu memang dinubuatkan menderita gitu. Jadi jangan coba lu melampaui apa yang sudah dinubuatkan kepada lu, di mana semua sudah dinubuatkan. Ya memang begitulah agama lu, nggak bisa melebihi keagungan moralitasnya Islam gitu. Jadi balik lagi ya, ini gue kasih tahu kepada kawan-kawan penghujat, semua aib Tuhan kalian udah gue pegang. Tinggal gue tumpahin satu persatu, dan semua muslim bisa menggunakannya dengan baik dan mudah. Sehingga apa? Nanti generasi kalian 2, 3, dan 4 ketika menghujat, kena counternya langsung ke muka Tuhannya kalian, junjungannya kalian, imannya kalian, dan mukanya kalian. Selamat datang di kebenaran, Mabre! Inilah kenyataan yang ada. Thank you, Bet.